Oke, halo, welcome di 152,3 FM. Lagi sama aku Nalkene di sini, dan kali ini aku bukan bahas yang kayak biasa. Bahasan yang aku suka dan pengen aku bahas saja, tapi kali ini aku emang pengen bahas juga sih sebenarnya. Yang kali ini aku bahas adalah tentang Kominfo. Mungkin kalian udah banyak yang tahu Kominfo itu bikin peraturan baru ya. Jadi peraturan Kominfo ini yang terbaru itu adalah berdasarkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat, di mana orang yang punya kayak web aplikasi gitu, kita harus mendaftarkan ke Kominfo, harus terdaftar di PSE untuk biar bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia gitu. Kalau misalnya enggak, akan diblokir gitu ya. Dan pemblokirannya itu mulai tanggal 30 Juli 2020, kurang lebih tengah malamnya. Nah, untuk kalian mungkin kan ada yang kayak sadar juga gitu, kayak ada beberapa situs atau aplikasi yang cukup terkenal dan dipakai di Indonesia yang diblokir sama Kominfo. Beberapanya itu ada Yahoo, PayPal, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Origin, sama Shard.com. Dan ada beberapa juga yang aku sempet tahu kayak Amazon dan semacamnya, itu beberapa ada yang nggak mendaftarkan sehingga juga diblokir sama ini Kominfo nih gitu ya. Nah, gimana cara supaya blokirannya itu mereka bisa dibuka, yaitu dari orang sananya itu, dari misalnya orang PayPal-nya, orang Origin-nya, orang Steam-nya, orang Epic-nya, buat ngedaftarin PSE ke Kominfo-nya. Kalau udah terdaftar, nanti bakal bisa auto dibuka lah ya bahasanya, bisa dibuka di Indonesia. Lanjutnya, untuk PayPal nih, PayPal kan diblokir nih. Karena PayPal diblokir nih, ada dana-dana pengguna yang tertahan di dana orang Indonesia. Kominfo nih, menurut kalau ini beritanya tanggal 30 Juli ini, Kominfo ini kasih solusi, yaitu nih pembayarannya tuh tetap bisa masuk, dan katanya cuman nggak bisa dibuka aja layanannya. Jadi uang mereka tuh yang masuk ke PayPal tuh tetap tercatat gitu. Kan bisa gitu ditawarin ke Kominfo supaya dibantu sama Kominfonya. Nah, jadi menurut berita dari kompas.com tanggal 31 Juli 2022 ini, Kominfo akhirnya buka sementara blokir PayPal dan diberikan waktu 5 hari untuk dipindahin saldo dari PayPal-nya. Dan kalau yang biasa pakai PayPal itu bisa ganti gitu kan ya, ke tempat yang lain kayak Coffee dan semacamnya yang berbasisnya sebenarnya juga luar negeri gitu. Walaupun setahu kalau Coffee itu juga sebenarnya dia ngambilnya ke PayPal sih, tapi ya gitulah ya, masih diganti, kita gak pakai PayPal again. Jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo itu membuka akses ke halaman PayPal untuk sementara waktu. Kominfo memberi waktu 5 hari kerja atau maksimal hingga Jumat, yaitu Jumat 5 Agustus 2022 mendatang bagi para pengguna PayPal untuk memindahkan dananya ke platform lain. Kami sudah membuka sementara situs web PayPal per minggu 31 Juli 2022 jam 8 tadi.
Proses pembukaan situs sudah dilakukan. Sekarang pun sudah bisa diakses kembali. Paling lambat jam 10 semua sudah dapat mengakses di seluruh Indonesia. Lengkap Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika atau bisa disebut Dirjen Aptika Kominfo, ya Samuel Abrijani Pangerapan dalam konferensi pers Minggu 31 Juli 2022 pagi. Pria yang akrab disapa Semi ini menganjurkan kepada pengguna untuk segera melakukan migrasi agar saldo yang tersimpan di PayPal tidak hilang. Kami harapkan ini kami buka situs web PayPal untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan migrasi supaya uang-uangnya tidak hilang, karena memang sampai saat ini kami tidak berhasil dan PayPal tidak melakukan kontak dengan kami. Imun dari Semi. Nah, pantauan Kompas Tekno halaman PayPal saat ini memang sudah bisa kembali diakses tanpa kendala. Nah, Samuel mengatakan hingga saat ini pihak PayPal itu masih belum mendaftarkan diri di halaman PSA Kementerian Kominfo. Dengan demikian, akses PayPal akan kembali ditutup setelah tenggat waktu yang diberikan kepada pengguna untuk memindahkan saldonya. Sampai saat ini PayPal tidak mengikuti aturan. Saya harap masyarakat untuk melakukan migrasi selama 5 hari kerja supaya banyak aplikasi yang bisa digunakan. Sudah banyak aplikasi yang bisa digunakan. Maka Samuel. Nah, diketahui layanan keuangan PayPal ini dapat menarik dana dalam 56 mata uang asing dan menyimpan saldo rekening dalam 25 mata uang, sehingga memberikan pengguna untuk bertransaksi lintas negara. Namun, karena PayPal ini belum mendaftarkan diri ke halaman PSA Kominfo, maka Kominfo memblokir akses ke halaman PayPal per 1 30 Juli 2022. Sebenarnya pemblokiran ini banyak yang menentang gitu, terutama PayPal banyak yang menentang karena menurut masyarakat yang ada di Indonesia, karena PayPal ini bakal berguna banget, dipakai banget buat orang-orang yang bekerja di industri kreatif kayak artis yang bikin komis dan semacamnya. Itu kepake banget, walaupun sebenarnya kayak Steam atau juga ada Origin ataupun Epic itu tetap kepake juga gitu kan ya, untuk gamer-gamer, youtuber gaming. Tapi PayPal ini menurut banyak orang banyak yang mengatakan kayak lebih berdampak gitu ya ke industri kreatif yang ada di Indonesia gitu. Dan kalau mungkin kalian ada yang melihat gitu ya bahwa PayPal tuh sempat muncul terdaftar di PSA Kominfo, tapi namanya tersebut kemudian hilang dan dialihkan ke bagian diberhentikan sementara. Jadi, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menjelaskan bahwa nama PayPal yang muncul di halaman PSA Kominfo tersebut itu tidak terdaftar oleh pihak yang berhak. Artinya tuh, nama PayPal yang tercantum di halaman PSA Kominfo pada Sabtu 30 Juli 2022 terdaftar oleh sembarang orang. Menurut Samuel, pihak Kominfo telah melakukan pengecekan dan menemukan dokumen yang tidak sesuai. Oleh karena itu, PayPal tetap diblokir oleh Kominfo. Yang mendaftarkan tuh bukan orang sebenarnya atau dari PayPal-nya. Jadi, kami melihat dokumennya juga tidak sesuai, maka kami suspend. Kami tidak proses pendaftarannya karena tidak bisa membuktikan keabsahannya, kata Samuel dalam konferensi pers Minggu 30 Juli 2022. Dan seperti yang dibilang tadi, untuk sekarang ini selama 5 hari kerja PayPal dibuka sementara. Jadi untuk kalian yang memang nyimpan gitu kan, pengguna PayPal dan yang nyimpan uang di PayPal, bisa banget dipindahin dulu uang yang ada di PayPalnya untuk sementara. Dan kalian yang artis atau yang suka bikin komis, bisa banget diganti dulu pembayarannya untuk orang yang dengan negeri itu
bukan menggunakan PayPal dulu, menggunakan yang lain kayak ada Coffee dan semacamnya, atau bisa juga Sociabus dan semacamnya. Aku nggak tahu sih Sociabus bisa buat luar negeri apa enggak ya, kurang lebih kayak gitu. Makasih ada sempat datang dan mendengarkan pembahasan aku tentang Kominfo, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye, jajang.